Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Oktaviani dengan NIM 666124094, kelas 3D, Fakultas FISIP dan Program Studi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis visi, misi, tujuan, sasaran, serta faktor eksternal dan internal Untirta. Nah, pada slide ini, yakni visi dari Untirta. Terwujudnya Untirta sebagai Health, Integrate, Smart and Green atau HITS and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, berdaya saing global tahun 2030. Nah, analisis visi ini menggambarkan cita-cita besar Untirta untuk menjadi universitas yang sehat, integrasi, cerdas, dan ramah lingkungan. Kata PTN berbadan hukum di sini menunjukkan arah menuju kemandirian institusi dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian fokus pada unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Berarti Untirta ingin tidak hanya kuat di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing dunia internasional. Nah, secara umum, visi ini sudah mulai berjalan, terlihat dari berbagai inovasi seperti pembangunan kampus terpadu di Sindang Sari, kemudian penerapan sistem digital kampus, dan peningkatan kerjasama internasional. Nah, selanjutnya, slide yang kedua ini ada misi dari Untirta. Yang pertama, meningkatkan kualitas, relasi, dan daya saing pendidikan, serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Nah, Untirta ini berfokus pada pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. Penerapan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM menjadi langkah nyata dalam mencapai misi ini. Pembangunan karakter juga dilakukan melalui kegiatan kemahasiswaan dan pembinaan soft skill. Kemudian, dari visi yang kedua, yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Nah, pada misi yang kedua ini, banyaknya dosen dan mahasiswa yang telah melakukan penelitian terapan berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Kemudian, Untirta juga aktif dalam program pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Dan penguatan riset juga didukung dengan peningkatan publikasi ilmiah dan kerjasama dengan instansi eksternal. Kemudian, visi yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Healthy, Integrate, Smart and Green University. Dari sisi tata kelola, Untirta ini mulai menerapkan sistem administrasi dan efisiensi manajemen kampus. Program Green Campus juga mulai terlihat melalui pengelolaan lingkungan dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen Untirta terhadap sustainability dan efisiensi tata kelola. Nah, selanjutnya ada analisis tujuan. Berdasarkan visi dan misi yang tadi sudah dijelaskan oleh saya sendiri, tujuan dari Untirta antara lain ada yang pertama, meningkatkan lulusan yang unggul, berkarakter, dan memiliki daya saing global. Kemudian yang kedua, menghasilkan peneliti dan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan tata kelola kampus yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Nah, tujuan ini sudah mulai dicapai dengan peningkatan akreditasi program studi, kerjasama internasional, dan digitalisasi sistem akademik. Namun, tantangan masih ada dalam pemerataan mutu antar fakultas dan peningkatan publikasi riset. Next, ada analisis sasaran Untirta. Beberapa sasaran strategi Untirta antara lain ada peningkatan akreditasi institut menuju unggul, kemudian peningkatan jumlah dan kualitas dosen bergelar doktor, kemudian peningkatan kerjasama internasional dan pertukaran mahasiswa, dan peningkatan efisiensi layanan kampus berbasis digital, dan yang terakhir ada penguatan budaya sehat dan ramah lingkungan di seluruh sivitas akademika. Nah, sebagian besar sasaran ini sudah dalam tahap implementasi, terutama penguatan digitalisasi dan pembangunan kampus terpadu. Namun, penguatan riset internasional dan inovasi mahasiswa masih perlu ditingkatkan. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai analisis visi, misi, tujuan, dan juga sasaran Untirta. Kemudian pada slide kali ini ada analisis faktor eksternal Untirta menggunakan makro. Yang pertama ada politik. Nah, kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh terhadap arah pengelolaan perguruan tinggi. Nah, contohnya ada di sini. Kemudian, hal ini menunjukkan peluang bagi Untirta untuk memperluas otonomi dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang kedua, ada ekonomi. Kondisi ekonomi nasional ini mempengaruhi kemampuan pendanaan pendidikan dan kegiatan kampus. Contohnya seperti yang sudah ada di PowerPoint ini. Namun, pertumbuhan ekonomi juga bisa membuka peluang kerja dengan dunia industri dan mitra strategi. Kemudian yang ketiga ada sosial. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya pendidikan tinggi dan menuntut mutu lulusan yang siap kerja.
Dukungan masyarakat terhadap kampus negeri juga menjadi faktor positif bagi reputasi Untirta. Dan yang terakhir ada teknologi. Perkembangan teknologi digital ini berpengaruh besar terhadap sistem pembelajaran dan administrasi kampus. Nah, Untirta ini sudah menerapkan digitalisasi kampus dan sistem Smart University untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan akademik. Nah, tadi sudah analisis mengenai faktor eksternal. Kemudian di sini ada faktor internal. Analisis menggunakan 6M saja. Yang pertama, man atau sumber daya manusia. Untirta ini memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten. Peningkatan kualitas SDM terus dilakukan, misalnya dengan mendorong dosen menempuh pendidikan doktoral dan pelatihan kompetensi. Nah, yang kedua ini money, yakni sumber dana. Sumber dana ini berasal dari pemerintah, mahasiswa, yakni UKT, dan kerjasama dengan berbagai lembaga. Untirta perlu terus memperkuat kemandirian keuangan dengan memperluas kemitraan dan proyek penelitian terapan. Kemudian yang ketiga ada machines, yaitu peralatan dan teknologi. Sarana dan prasarana kampus terus ditingkatkan, seperti fasilitas laboratorium, ruang kuliah yang modern, dan sistem digital. Implementasi teknologi informasi ini mendukung konsep Smart Campus untuk efisiensi administrasi dan pembelajaran. Kemudian yang keempat ada metode, yakni metode dan SOP. Jadi tata kelola kampus ini mengacu pada prinsip Good University Governance dengan sistem kerja terintegritas. Nah, prosedur akademik dan non-akademik ini sudah diatur dalam SOP yang jelas dan terus dievaluasi untuk peningkatan mutu. Kemudian yang kelima ini ada market atau yakni pasar dan sosialisasi. Untirta memiliki reputasi baik sebagai perguruan tinggi negeri utama di Banten. Promosi ini dilakukan melalui kegiatan sosial, media digital, kolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk menarik calon mahasiswa baru. Kemudian yang terakhir ini material, yakni sarana pendukung. Bahan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan akademik seperti buku, alat laboratorium, dan ruang pembelajaran terus dikembangkan. Pengelolaan infrastruktur kampus juga diarahkan untuk mendukung konsep Green Campus dan efisiensi energi. Tadi sudah saya paparkan mengenai analisis visi, misi, tujuan, sasaran, dan juga faktor eksternal dan internal dari Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Jadi, visi dan misi Untirta ini sudah mulai dengan arah pengembangan perguruan tinggi yang modern. Kemudian, faktor eksternal dan internalnya juga menunjukkan potensi besar untuk menjadi PTN yang unggul. Namun, masih perlu peningkatan inovasi dan kolaborasi untuk mencapai target di 2030. Sekian pemaparan mengenai analisis, visi, misi, tujuan, sasaran, dan faktor eksternal internal Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa. Terima kasih sudah mendengar penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.